Episode 1, take 3. Bro, lu nanya, jadi gimana gitu? Jadi gimana bro? Apa yang bisa gue bantu nih? Ya, gue iseng aja sih bro bikin channel di YouTube. Gue ngikutin ya anak-anak zaman sekarang lah. Oh, hobi. Oh, lo hobi main YouTube sekarang? Iya, gitulah nyoba-nyoba. Gue pikir lo hobi kayak dulu ngobok-ngobok pasir hobi lo. Bisa aja lo ah. Zaman dulu itu. Canda ya bro. Masukin nanti bro. Terus gimana? Gini bro, gue lagi bikin channel kan kayak udah gue bilang tadi. Intinya cuma pengen review aja nih. Menurut lo, udah ntar di Lanjut. Iya. Gue mau nyari orang-orang yang bisa jadi inspirasi gue sih, Agak dikuatin suaranya bang. biar gue bisa dapat pencerahan lah gitu, biar hidup gue lebih bener lagi nih dari yang sekarang. Oh gitu. Inspirasi gimana? Inspirasi gimana? Ah lu kan tahu dulu kita susah bareng kok, kita kos bareng juga, kuliah bareng. Ada juga lu yang dulu lebih pintar dari gue. Masa gua jadi inspirasi sih bro? Enggak, bukan gimana bro, gue lihat kan rumah lo ini kan keren. Mobil udah ada cakep-cakep. Apalagi ini rumah ada kolam ini lucu bener ya kan. Wah, thank you bro. Berapaan nih nih rumah kira-kira kalau gue boleh taksir ini 3-4 kan ada kali ya bro? Ah, lu bisa aja lah. Iya beneran serius gue nih. Lo berlebihan lo. Tapi emang beneran segitu menurut lo? Iya. Iya lah, lu lihat aja tuh mebel-mebel bagus semua ya kan, kitchen set oke. Iya. Emang apalagi lu bilang selain itu emang ya perabotan cuma berapa kok bisa lu kira-kira 4M? Iya, apalagi rumah sini ya gue tau lah. Sebelah lu ada rumah jenderal ya kan. Iya sih itu. Lo tahu ini salah satu capres tuh. Iya. Ini 4 rumah doang sih sebelah gue emang. Gak usah sebut merek lah ya bro ya kita ya bro. Ya namanya juga kita. Ya gue di sini tengjen lah bro, kira-kira begitu. Tenjen apaan bro? Tetangga jenderal. Ya. Oh ya. Iya beneran nih. Gimana tuh inspirasi yang bisa lu bagi ke gua nih tentang kehidupan lu sampai sekarang ini? Ya gue sih mulai semuanya dari nol ya bro. Oh gitu bro. Iya. Iya mulai semuanya dari nol sih. Kalau diceritain bisa 2 harian. Ya kalau gue ceritain sih bisa 2 harian lah bro. Ah 2 harian ah. Bercanda lu ah. Iya itu apa ya, perjalanan hidup gue panjang banget sih bro. Iya. Intinya sih Apa gua mulai semua. gue mulai semua dari nol. Yang gue pengen gua garis bawahi. Dan yang pengen gue garis bawain itu temen-temen gue yang gue lihat itu apa ya, cara mengatur atau memanage uangnya sih yang salah gitu. Jadi kalau lo lihat semua yang sekarang ini itu bukan karena gue jago atau penghasilan gue besar atau jago nyari uang sih, enggak sih bro. Oke. Ya gue berangkat dari ngatur keuangan semua gitu. Jadi emang ada hasil ya tentu gue kerja, tapi ya gue mungkin lebih bisa mengatur manage uang dibanding teman-teman di lingkungan gue. Justru mereka itu jadi motivasi sama jadi trigger buat gue bisa jadi seperti ini. Gue yakin kalau gue nggak berteman sama mereka gue nggak bisa seperti ini gitu bro. Dulu lo kuliah. Jangan langsung dulu kuliah. Lebih pintar dari gua. Iya. Dulu lu tahu sendiri, kuliah kan dulu lebih pintar dari gue. Gue bakal nyontek-nyontek mulu sama lu. Ah, bisa aja lu ah. Emang bener lo bro, lu inget kan tuh yang ngambil gue tegur tuh? Ah, kenapa gue tegur emang? Iya, yang gue nyontek tempat lu, terus lu gak enak sama gue, mau ngasih malah lu yang dimarahin. Sorry lo bro. Sorry lo
itu. Padahal jawabannya ngaco itu bro. Enggak, gue dapet amin waktu itu, lo doang gue amin, gue thank you banget lah. Cuma yang gue maksud, gue kan memang nggak terlalu tahu ya lo gimana, tapi gue kebetulan hidup di lingkungan yang teman-teman gue duitnya tuh nggak tahu mau dikemanain gitu. Yang kata lain sih nggak berseri lah gitu, nggak berseri. Jadi mereka tuh begitu dapat rezeki, sumber sih bisa dari mana aja, bisa dari pekerjaan, bisa dari orang tua, bisa dari mana-mana gitu. Cuma dia pas dapat itu langsung habis gitu loh. Jadi dia nggak mau manage, nggak nyimpen buat investasi gitu bro. Sambil ngerokok kali boleh bro ya? Monggo bro, santai aja. Nih kita malam santai namanya nih bro. Gue juga udah jadiin waktu kok buat lo. Tapi sehat ya? Sehat bro. Alhamdulillah kalau sehat. Sampai mana tadi kita? Ya itu tadi sampai teman-teman gue yang menginspirasi gue sih. Jadi kalau nggak gara-gara mereka, ya gue nggak bisa sampai segininya. To be honest, gue menikmati apa yang mereka lakukan sebenarnya. Mereka party atau buat acara gitu, dan gue nggak perlu keluar duit, gue ngerasain kesenangan. Tapi biar gue dapet rezeki, gue simpan dan gue investasikan. Jadi kata kuncinya, gue bisa mengatur uang, gak cuma nyimpen, tapi gue taruh di tempat yang tepat. Pinggiran tim hore. Ya gue memang dulu tim hore doang sih. Jadi tim hore lah. Jadi kalau ada teman gue kemana, ya gue ikut ngeramein. Kebetulan teman gue juga di dunia entertain banyak. Nah mereka sambil usaha, kadang mereka pas lagi ngelepas penat, ya mereka ke kafe, ke klub mungkin gitu. Jadi gue belajar dari situ. Tiap hari yang dikeluarin tuh 2, 3, sampai 10 juta gitu kan malam bro. Itu lu bisa bayangin dong, gaji gue sebulan aja nggak nyampe dong segitu bro. Jadi ya aja lo ah. Iya tuh biasa sih, memang itu di luar ya, kalau lu bilang gue punya ini karena penghasilan gue besar sih itu nonsens sih bro, benar-benar nonsens. Gue bisa memanage keuangan gue dengan baik. Gue duluarin investasi gue, sisanya baru gue pakai buat kebutuhan hidup gue. Itu sih bro. Terus ngomong-ngomong lu dapat duit dari mana nih bro? Bisa bikin rumah sebagus ini? Ngepet lu ya? Anjir lu. Apa jualan obat-obatan yang Ya gimana ya gue ngomong, tapi pertanyaan lu sih menarik sih bro. Menarik banget. Maksud gue gitu. ganti-ganti? Nomor ganti-ganti? Iya. Maksud gue gini loh, di zaman sekarang ini kan hal yang silau ya kalau orang itu punya sesuatu. Padahal sebenarnya mindsetnya dibalik sih ya. Gue dari dulu memang gue netapin diri sebagai yang berbeda daripada yang lain gitu. Jadi gue emang nggak bisa jadi berlian, tapi ya gue jadi pasir di antara batu-batu. Maksudnya gimana supaya gue berbeda, dan emang itu yang jadi benchmark gue sih. Jadi kalau lu tanya gue dari mana, terus lu sindir dengan ngepet atau bandar narkoba, terakhir lu telepon gue kemarin kan? Iya. Nomor yang sama 14 tahun lu kenal gue. 14 tahun yang lalu gue pakai nomor itu bukan? Iya. Dan gue gak punya nomor lagi, lu lihat handphone gue cuma satu ini doang. Iya, Nah kalau gue bandar narkoba nggak mungkin dong bro. Handphone gue nggak boleh ketahuan, nomornya nggak, ya harus ganti-ganti lah. Tapi pertanyaan lu menarik lah. Ya itulah hal yang nggak mungkin buat orang, itu gue pikir ya salah banget gitu. Buat gue itu harus mungkin semua. Jadi sampai ke titik ini, sekali lagi gue bekerja dengan penghasilan yang gak seberapa, tapi gue berjuang untuk memanage dan mengatur keuangan gue dengan baik. Dan yang paling penting gue naruh di tempat yang tepat. Itu sih bro. Jadi lo kan memanage keuangan itu kan butuh uang duluan dong berarti. Pasti, ya kan? pasti bro, pasti. Nah, untuk memanage itu emang penghasilan lo berapa sih bro? Lo punya seberapa besar pun ya? Bro, seberapa besar pun gaji lo, seberapa tinggi pun jabatan lo gak akan pernah bisa deh ngalahin gue. Lo tekan aja, emang lo ada duit berapa sih sekarang ya? Lagian lo nanya-nanya penghasilan gue, lo punya duit berapa sih sekarang? Gue tunjukin ke sini. Nggak ada lagi.
Ada sih recehan paling. Lu tunjukin aja gini berapa. Nih lu lihat gitu. Gitu aja paling. Tadi kan gue bilang penghasilan itu nggak bakal bisa ngalahin gue gitu. Ulang-ulang lagi biar bisa masuknya natural ya. Nah, lu bilang tadi kan kalau manajemen keuangan kan sorry. Ini nggak ulangin dari sini. Cut dari sini. Nah, lu bilang tadi kan kalau manajemen keuangan itu berarti lu harus ada duitnya dulu dong di awal ya kan? Iya, of course bro, of course. Nah, berarti buat bikin manajemen keuangan yang kayak lu bilang tadi, penghasilan lu berapa sih emang bro? Ya ampun bro lu masih aja kaku. Nih ya, sebelum kita lanjut, gue coba pengen kasih tau sama lu. Seberapa besar pun gaji lu, seberapa tinggi pun jabatan lu gak akan pernah bisa deh ngalahin gue bro. Lu kasih apa? Oh masa sih gitu? Masa sih? Ya emang gitu sih bro. Lagi lu nanya penghasilan gue, emang lu punya duit berapa sih nanya penghasilan gue? Ya kalau lu tanya gue punya duit berapa sih, ya gua ada lah segini nih. Kurang bawah. Gua ada lah segini lah. Segitu doang. Bro. Banyak ini bro. Ini penghasilan gua nih, kalau gua bisa gua bilang 2 minggu lah gua bisa dapat segini. Lu lihat tuh pasir pantai itu di samping kolam gua. Oh iya. Lu lihat kan? Iya. Duit segitu itu cuma buat seperempat karung pasir main anak gue itu. Oh iya. Bisa aja lo. Itu gue impor loh bro, bukan pasir sembarangan. Iya. Tuh pasir tuh udah melalui penyaringan berapa kali, dan anak lu juga atau anak siapa gitu kalau main situ anak gua udah nggak akan keracunan gitu sih, karena emang pasirnya udah steril gitu, makanya harganya mahal dan ada pilihan pasir halus. Kalau di Jakarta ini pasir Belitung, Bangka Belitung lah itu. Sambil minum bro. Iya. Itu bro. Nah, itulah salah lo, gua punya rumah. Ini bukan karena penghasilan gua sendiri. Ini. Iya. Penghasilan gua tinggi. Ya lu tanya lagi deh. Oh jadi gitu bro. Jadi lu bukannya oh jadi gitu bro. Jadi gaji lu bukannya tinggi tuh gitu. Bukan Oh jadi gini bro. Jadi gaji sama jabatan lu bukan tinggi gitu. Oh gitu bro, jadi bukan karena gaji lo atau jabatan lo tinggi, jadi lo bisa bikin rumah segini bagusnya. Nah itulah salah lu bro. Iya, gue punya rumah ini bukan karena penghasilan gue tinggi. Nah itulah salah lu bro. Gue punya rumah ini bukan karena penghasilan gue tinggi, bukan karena jabatan gue tinggi, bukan karena gue punya gaji yang tinggi juga. Oke. Tapi apa? Gak ada, habis sudah. Oh iya, tapi karena emang gue bisa ngelola duit ini, ya, karena emang bisa gue bisa ngelola uang bro, gitu. Dari lagi. Kontekannya sih habis. Kontekannya habis. Maksudnya kontekannya habis? Iya, ini kan 4 doang lu sih ya. Bener gitu doang. Mati dulu deh.